Setelah beberapa saat berlalu, Jaha mulai membayangkan kelompok Cloud Rain Society. Di dalam pikirannya, justru kelompok itu dipenuhi oleh penari-penari wanita yang bertubuh seksi. Dengan nada heran dan sedikit kebingungan, Jaha pun berkata, entah kenapa, nama Cloud Rain Society terdengar memiliki konotasi negatif. Seolah-olah mirip dengan nama-nama kelompok yang melakukan pencabulan. Mendengar ucapan itu, White Rooster terlihat heran. Ia lalu bertanya, benarkah? Jaha menoleh ke arahnya, lalu menjawab dengan nada mantap, iya. Kalau kau memahami bahasa klasik, arti nama mereka sangat vulgar, dan bernuansa cabul. Tak lama setelah itu, Jaha menoleh pada Administrator Biok dan berkata, Hei, Administrator Biok. Kirimkan surat kepada Cloud Rain Society atas nama klan Black Rabbit. Katakan pada mereka untuk berhenti bersikap tidak bermoral, vulgar, dan cabul. Sampaikan bahwa sudah waktunya mereka berubah dan mulai menjalani hidup yang lebih baik. Administrator Biok pun tersenyum, lalu menjawab, saya mengerti. Jadi, intinya, saya hanya perlu mengirimkan surat pernyataan perang yang dibungkus sebagai surat nasihat pribadi, begitu? Jaha mengangguk pelan, menjawab dengan suara datar namun penuh keyakinan, benar. Seperti yang kuduga, kau memang berbakat, Administrator Biok. Wajah Administrator Biok pun langsung memerah karena pujian itu. Pipinya tampak bersemu, senyumnya mengembang lebar, seolah hidungnya terbang ke langit karena berhasil mendapat pengakuan dari Jaha. Namun kemudian, White Rooster menyela, Cloud Rain Society bukanlah lawan yang bisa diremehkan begitu saja. Lagi pula, apakah memang perlu kita memprovokasi mereka lebih dulu seperti ini? Jaha menatapnya, tampak sedikit kesal. Hei, saudara ayam. White Rooster langsung menjawab cepat, iya? Dengan nada tegas, Jaha berkata, diam. Suaranya terdengar memerintah, tegas, tanpa ruang untuk dibantah. Mendengar itu, White Rooster langsung berkeringat dingin. Wajahnya memucat, dan dengan suara gemetar, ia berkata, baik. Jaha kembali melanjutkan ucapannya. Kali ini nadanya terdengar penuh pertimbangan, memangnya apa salahnya menyatakan deklarasi perang secara langsung kepada Cloud Rain Society? Bukankah kalian sendiri yang bilang sejak awal bahwa kita bermusuhan, dan tak pernah memiliki hubungan yang baik dengan mereka? Jaha kemudian menatap lurus ke depan, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius, sebuah detail penting yang selama ini mungkin luput dari perhatiannya. Gumamnya pelan. Tiba-tiba, Jaha menggebrak kursinya dengan keras. Seolah baru menyadari sesuatu yang sangat penting, matanya langsung membelalak. Amarahnya terlihat jelas, memenuhi sorot mata yang tajam dan membakar. Otot-otot wajahnya menegang. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya, hanya suara keras dari kursi yang terguncang hebat. Semua orang yang berada di ruangan itu langsung terdiam. Tak ada satupun yang berani bersuara. Yang terdengar hanyalah napas tertahan dan tetesan keringat yang mengalir perlahan di pelipis masing-masing. Dengan emosi yang memuncak, Jaha berteriak keras, Cloud Rain Society, memang brengsek dan bajingan. Semakin aku memikirkan nama mereka yang cabul itu, semakin tak bisa aku membiarkan mereka hidup tenang begitu saja. Nama kelompok mereka benar-benar menjijikan, cabul, vulgar, dan tak bermoral. Ia lalu menatap tajam ke arah Administrator Biok dan melanjutkan, Administrator Biok. Tak perlu membuat surat dengan dalih nasihat pribadi. Kirimkan saja langsung surat pernyataan perang secara terang-terangan. Mendengar teriakan Jaha, semua mata membelalak. Wajah mereka seketika memucat, dan keringat mengalir deras di pelipis masing-masing. Dalam hati, mereka serempak bergumam, apa? Dia ingin menyatakan perang hanya karena tak suka dengan nama kelompok itu? Namun Jaha tak berhenti. Sekali lagi, dengan suara lantang, ia melanjutkan, Cloud Rain Society adalah pihak yang memotong lengan kanan guru kita. Dan sebagai murid, bukankah seharusnya kita membalas dendam atas penghinaan ini? Kata-kata itu membuat semua orang di dalam ruangan syok membelalak. Tak ada satupun yang mampu mengeluarkan suara. Yang tersisa hanyalah rasa terkejut, dan heran yang menyelimuti suasana. Wajah mereka semakin tegang, kening menghitam, dan keringat pun mengalir makin deras. Meski wajah mereka masih dibasahi peluh, sekali lagi mereka bergumam serentak dalam hati, padahal dia sendiri yang membunuh guru. Tapi sekarang dia bilang ingin membalas dendam pada orang yang memotong lengan guru? Apa dia sudah benar-benar segila itu? Dengan kesal, Jaha menoleh menatap mereka semua. Tatapannya dipenuhi nafsu membunuh, seolah siap menghabisi siapapun yang berani menjawab salah. Dengan nada dingin dan tajam, ia berkata, kenapa kalian semua diam? Tak ada yang mau menjawabku? Mendengar ancaman itu, White Rooster akhirnya bersuara, meski suaranya terdengar ragu dan gemetar. Iya. Golden Peak pun menimpali, suaranya bahkan lebih gemetar dan penuh ketakutan. Ya, itu benar. Kita harus membalaskan dendam guru. Mendengar jawaban itu, Jaha menampilkan senyum tipis, terlihat puas seolah-olah itulah jawaban yang ia tunggu. Dengan nada ringan dan santai, Jaha berkata, hei, kalian semua. Namun tak satu pun dari mereka yang menjawab. Mereka diam membisu, mulut terkunci rapat. Ketakutan menyelimuti mereka, khawatir jika berkata sembarangan, Jaha akan kembali mengamuk. Jaha pun melanjutkan ucapannya dengan penuh keyakinan dan percaya diri, kalian harus lebih bergembira. Tunjukkan semangat kalian. Mengerti?
Tanpa pilihan lain, mereka serempak menjawab, "Baik, kami mengerti." Beberapa hari telah berlalu. Kini, di siang hari yang terik, langit terlihat cerah, dan matahari berdiri tinggi di atas awan. Sinar hangatnya menyinari seluruh tempat dengan terang yang membara. Terlihat Jaha berjalan santai di sekitar pelataran tempat latihan klan Black Rabbit. Dengan wajah riang, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Ah, aku sangat sibuk." Sambil terus melangkah, Jaha menoleh ke kiri dan kanan, seolah memeriksa setiap sudut markas klan Black Rabbit. Ia mengenakan pakaian hitam dan berjalan perlahan, menikmati tiap langkahnya, seakan dunia ini hanya miliknya seorang. Beberapa saat kemudian, para bawahan Jaha terlihat berkeringat dingin. Tatapan mereka berubah tegang ketika melihat Jaha datang dan memperhatikan latihan mereka. Aura kedatangan Jaha membuat suasana mendadak berubah. Mereka tampak sedikit panik dan penuh rasa segan. Tanpa menunda, mereka semua langsung menunduk dalam-dalam, memberikan salam penghormatan kepada Jaha. Kini, mereka benar-benar telah menjadi bawahannya, secara penuh dan tanpa keraguan. Di sisi lain, terlihat Gun Peyong yang sedang mengawasi latihan, menoleh ke arah Jaha. Tatapannya tajam, penuh ketegasan, mencerminkan kedisiplinan tinggi terhadap para bawahan yang sedang dia latih. Para bawahan itu tampak cukup tersiksa, masing-masing memikul satu karung pasir berukuran besar di punggung mereka. Gun Peyong tersenyum tipis, lalu memberikan salam penghormatan kepada Jaha. Jaha membalasnya dengan anggukan ringan, mengangkat tangan kanannya. Sementara itu, para bawahan lainnya tak bisa memberi salam. Mereka masih berjuang memikul beban berat di punggung mereka. Di saat yang bersamaan, daun-daun merah muda mulai berguguran di sekitar tempat Jaha berdiri. Jaha melihatnya sambil tersenyum ringan. Dalam hatinya, ia bersenandung pelan, "Shalala." Angin bertiup lembut, menerbangkan daun-daun itu dan menciptakan pemandangan yang begitu selaras dan memikat mata. Dengan wajah yang tenang dan diterangi cahaya matahari siang, Jaha menoleh ke arah pohon tempat daun-daun itu berguguran. Pohon itu tampak mencuri perhatiannya. Ia menatapnya lama, dalam diam, seolah mengenali sesuatu yang terasa akrab di dalam hatinya. Perlahan, Jaha melangkah mendekati pohon yang memiliki daun berwarna merah muda itu. Ia tidak berkata apa-apa. Pandangannya hanya tertuju pada pohon itu, seolah sedang mengamati sesuatu yang dalam dan penuh makna. Ketika Jaha makin dekat, angin yang bertiup membuat lebih banyak lagi daun berguguran. Meski cuaca siang itu terasa cukup panas, hembusan angin justru cukup kencang, membuat suasana di bawah pohon terasa berbeda. Tanpa ragu, Jaha lalu duduk bersila di bawah pohon berdaun merah muda itu. Dengan hati dan pikiran yang mantap, ia memulai proses kultivasi, di bawah sinar matahari yang menyelinap di sela-sela dedaunan indah itu. Matanya terpejam rapat, menandakan pikirannya benar-benar tenggelam dalam fokus penuh. Tak ada satupun gerakan dari tubuhnya, bahkan suara pun lenyap. Hanya ketenangan yang menyelimuti. Jaha seolah terlelap dalam keheningan kultivasi yang mendalam. Sementara itu, daun-daun merah muda terus berguguran pelan, menumpuk di sekitar bahunya. Semakin lama, jumlahnya semakin banyak. Tak ada gerakan, tak ada suara, hanya angin lembut yang terus berhembus di antara dahan-dahan pohon. Gun Peyong yang memperhatikan dari kejauhan hanya bisa terdiam dalam kekaguman. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menatap Jaha penuh kehati-hatian dan hormat. Waktu terus berlalu. Detik demi detik, menit demi menit, hingga berjam-jam lamanya. Tak ada satupun yang berubah. Hanya daun-daun merah muda yang terus berguguran, dalam diam yang abadi. Setelah beberapa jam berlalu, langit mulai menampakkan cahaya sore. Sinar siang perlahan meredup, menandakan bahwa malam akan segera datang. Namun, angin di tempat itu masih berhembus kencang, membuat dedaunan terus berguguran dan jatuh ke tanah. Daun-daun itu menumpuk hingga membentuk gundukan, seperti tumpukan sampah yang tertiup angin. Di sisi lain, Jaha masih duduk dalam keheningan, berkultivasi tanpa henti. Matanya tetap terpejam, fokus sepenuhnya pada kultivasi yang sedang ia jalani. Sementara itu, daun-daun berwarna merah muda sudah hampir menutupi seluruh tubuhnya, menumpuk di atas kepala, bahu, tangan, hingga kakinya. Ternyata, para bawahan Jaha sejak tadi ikut memperhatikan dengan seksama. Mereka berdiri tegak, dia membisu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah tengah menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Sementara itu, Jaha masih belum bergeming, tetap larut dalam keheningan dan kesungguhannya berkultivasi. Beberapa saat kemudian, Jaha perlahan membuka matanya. Sebuah pertanda bahwa sesi kultivasinya telah usai. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Namun, dari sorot matanya, terlihat jelas bahwa ia baru saja berhasil menciptakan sesuatu. Jaha lalu mulai bangkit berdiri. Daun-daun merah muda yang semula menempel di tubuhnya, kini perlahan-lahan terjatuh satu persatu, terbawa hembusan angin. Dengan gerakan yang mantap dan tenang, Jaha kemudian mengeluarkan pedangnya. Tangannya perlahan menarik bilah pedang dari sarungnya. Suara lembut terdengar, seret, mengisi keheningan. Para bawahannya yang sedari tadi memperhatikan, kini terperangah. Mata mereka membelalak, pelipis mulai dibasahi keringat, dan mulut mereka terbuka tanpa sadar. Apa yang sedang dilakukan Jaha benar-benar membuat mereka tak berkedip. Tiba-tiba, Jaha mengayunkan pedangnya, memperagakan gerakan barunya. Ayunannya selembut angin,
namun serangannya terlihat begitu tajam dan akurat. Di mata Jaha, hanya ada keseriusan yang terpancar kuat. Setelah itu, Jaha menatap bilah pedangnya dengan seksama. Ia memeriksanya dalam diam, lalu bergumam pelan, Suaranya seperti mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang sedang ia pertimbangkan dalam pikirannya. Mendadak, mata Jaha bergerak mengikuti arah jatuhnya daun-daun merah muda, yang melayang turun dari pohon. Pandangannya tajam dan penuh perhatian, seolah momen itu sangat berarti. Ia terus menatap dedaunan itu dengan mata yang membelalak tajam. Pandangannya penuh konsentrasi, seolah sedang membaca pola jatuhnya daun-daun tersebut. Pikirannya terfokus, seperti sedang menyusun sesuatu yang rumit di dalam kepala. Dalam sekejap, Jaha mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat. Gerakannya begitu presisi, bahkan nyaris tak bisa dilihat dengan mata biasa. Angin berdesir mengikuti arah tebasan tersebut. Ayunan itu menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Suara seret terdengar jelas, dan bayangan pedang muncul berkali-kali, seolah menunjukkan betapa cepat dan akuratnya teknik yang baru saja ia lepaskan. Namun Jaha tidak berhenti di situ. Ia terus mengayunkan pedangnya dengan luwes. Setiap gerakan membentuk pola yang elegan, menyatu dengan udara di sekitarnya. Suara pedangnya bergema, slash, menegaskan keindahan dan kekuatan teknik yang tengah ia tunjukkan. Dengan napas yang ringan, stabil, dan penuh konsentrasi, Jaha terus melanjutkan setiap gerakannya. Pedangnya tak henti berayun, kembali mengeluarkan suara tajam, slash. Irama tebasannya menciptakan nuansa artistik yang begitu indah, sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Mata Gun Peyong terbelalak kaget, sementara para bawahan yang menyaksikan hanya bisa membeku dalam keterpukauan. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Semua perhatian tertuju sepenuhnya pada Jaha dan gerakan anggun yang diperlihatkannya. Jaha kembali mengayunkan pedangnya, kali ini mengikuti irama jatuhnya daun-daun merah muda yang melayang perlahan. Setiap tebasannya berpadu dengan angin dan gerakan daun, menciptakan pemandangan yang begitu mempesona. Energi Ki perlahan terpancar dari tubuh Jaha. Energi Ki itu kini telah menyatu dengan warna daun merah muda yang berjatuhan, dan sorot matanya menyipit tajam, seolah menandakan bahwa energi Ki tersebut telah sepenuhnya menyatu dalam dirinya. Daun-daun merah muda itu mulai bergerak mengikuti setiap ayunan pedang Jaha, dengan presisi yang luar biasa. Gerakan pedang dan daun membentuk pola yang mengalir lembut, menciptakan tarian yang seirama dengan langkah, napas, dan jiwa Jaha. Dengan satu hentakan kaki yang kuat, Jaha mengguncang tanah di sekitarnya. Hembusan udara yang tercipta memperkuat irama pedangnya, membuat daun-daun merah muda melayang semakin liar dan hidup di udara. Pedangnya kini diarahkan ke belakang, lalu diayunkan cepat, namun tetap terkontrol. Gerakan itu membentuk pusaran angin kecil yang dipenuhi daun merah muda, seolah mengajak mereka menari bersama dalam simfoni senyap. Pusaran itu kemudian meledak menjadi hamburan. Daun-daun merah muda beterbangan ke segala arah, tersebar luas oleh hembusan angin yang lahir dari gerakan Jaha. Semuanya menciptakan efek visual yang begitu memukau dan tak terlukiskan. Kali ini, tubuh Jaha meluncur ke depan dengan kekuatan penuh, bersiap melancarkan serangan terarah. Daun-daun merah muda pun mengikuti, membentuk jalur serangan yang membelah udara. Sebuah paduan indah antara keanggunan dan kekuatan mematikan. Dengan satu tusukan cepat dan penuh kekuatan, Jaha menghujamkan pedangnya ke arah depan. Daun-daun merah muda yang mengitari pedangnya ikut menyatu dalam gerakan itu. Tusukan ini bukan sekedar pertunjukan, melainkan serangan nyata yang sangat presisi, seolah diarahkan pada sasaran yang tak kasat mata. Ujung pedang Jaha kini tepat menyentuh sehelai daun kecil, yang berwarna merah muda. Keseimbangan antara bilah pedang dan daun itu terlihat begitu sempurna, menunjukkan bahwa teknik yang digunakan Jaha bukanlah teknik biasa. Tatapan Jaha menjadi tajam, memperhatikan setiap daun yang perlahan gugur. Dengan penglihatan luar biasa, ia mampu membaca arah angin, arah jatuhnya daun, dan setiap detail gerak di sekitarnya. Pedangnya lalu perlahan membelah sebuah daun merah muda dengan sangat halus. Gerakannya begitu lembut, hingga daun itu seakan tak sadar bahwa dirinya telah terbelah dua. Dan tepat di saat yang sempurna, daun merah muda itu akhirnya terpisah menjadi dua bagian. Meskipun gerakan itu tampak lembut dan tenang, kecepatannya tak mungkin bisa diikuti oleh mata manusia biasa. Seluruh daun-daun merah muda yang berjatuhan, kini tampak menyatu dan mengalir mengikuti setiap gerakan pedang Jaha. Setiap ayunan yang dilakukannya menciptakan ilusi seperti satu kesatuan yang hidup, sebuah tarian daun-daun di udara yang begitu menakjubkan. Akhirnya, ayunan pedang Jaha mencapai titik klimaks. Terdengar suara yang tenang, namun mengandung ketajaman yang memecah keheningan. Wus, wus, seolah membelah udara, menandai akhir dari teknik keindahan berpedang yang baru saja Jaha tunjukkan. Daun-daun merah muda yang dari tadi bergerak selaras dengan pedang Jaha, kini mulai menyebar perlahan, menjauh ke segala arah sebagai penutup indah dari teknik tersebut. Gun Peyong dan para bawahan lainnya terkibas oleh hembusan angin kuat, yang membawa serta daun-daun itu. Pandangan mereka terganggu, memaksa mereka menahan angin agar tidak melukai mata. Salah satu bawahan Jaha akhirnya angkat suara dengan nada penuh keheranan. Ia bertanya, apa yang barusan kita lihat? Gun Peyong yang berdiri di sampingnya hanya terdiam. Matanya membelalak, dan mulutnya terbuka tanpa sepatah kata pun terucap. Bawahan lain tiba-tiba bersuara dengan nada takjub sekaligus heran. Tidak mungkin, apa dia baru saja menciptakan teknik baru? Bawahan lainnya pun menimpali cepat,
Sepertinya memang begitu. Setelah menyelesaikan seluruh gerakan, Jaha menatap pohon itu dengan seksama. Ekspresinya datar, namun tampak jelas ada rasa penasaran di dalam benaknya. Dengan nada ringan, ia bertanya, apa nama pohon ini? Salah satu bawahan menjawab mantap, nama pohon itu adalah pohon plum blossom. Ucapan itu langsung disusul oleh suara bawahan lainnya yang serempak membenarkan, ya, itu memang pohon plum blossom. Semua jawaban mereka mengonfirmasi bahwa daun-daun yang sedang berguguran itu memang plum blossom. Jaha lalu menyentuh batang pohon plum blossom itu dengan lembut. Ia mengusapnya perlahan, seolah pohon tersebut telah berjasa dalam penciptaan teknik barunya. Dengan nada ringan, ia bergumam, ah, begitu ya? Senyum hangat perlahan muncul di wajah Jaha. Dengan lembut namun penuh keyakinan, ia berkata, kalau begitu, aku akan menamakan teknik ini sebagai teknik pedang plum blossom. Para bawahan Jaha langsung terkejut. Mata mereka membelalak, mulut terbuka lebar, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Mereka pun serentak mengulang, teknik pedang plum blossom. Sesaat kemudian, Jaha menoleh ke arah Red Monkey, yang dari tadi ternyata ikut memperhatikan. Dengan nada santai, Jaha berkata, saudari monyet. Red Monkey segera menjawab cepat dengan penuh hormat, iya, saudara tertua. Jaha lalu menatapnya dengan sedikit kesal dan berkata, berani-beraninya kau mengintip dan mencuri-curi pandang teknik indah yang baru saja kuciptakan. Seperti yang kuharapkan dari. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Red Monkey buru-buru memotong dengan nada cemberut, kau pasti mau memanggilku, pencuri jalan sialan, kan? Jaha sontak menghentikan ucapannya. Ia hanya menatap Red Monkey dengan pandangan sinis dan tajam. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Dia membisu seolah kata-kata Red Monkey barusan adalah sesuatu yang memang sudah ia pikirkan untuk dia ucapkan sendiri. Dengan nada menyindir, Red Monkey pun berkata, teknik pedang plum blossom? Bukankah nama itu terdengar terlalu lemah untuk sebuah teknik berpedang? Jaha langsung membalas dengan nada kesal, benarkah? Baiklah, bagaimana kalau aku beri nama teknik itu teknik pedang Dynachal sebagai gantinya? Mendengar balasan itu, Red Monkey sontak menjawab cepat, seolah ingin menarik kembali ucapannya barusan. Dengan nada sedikit menyesal, ia berkata, sepertinya, menamai teknik barusan dengan teknik pedang plum blossom, memang terdengar jauh lebih baik. Jaha langsung menanggapi santai, begitukah? Baiklah kalau begitu. Ayo kita makan bersama. Namun Red Monkey menolak tawaran tersebut. Dengan nada tenang, ia berkata, aku mau melihat-lihat pohon ini dulu, dan tinggal di sini sebentar. Saudara tertua, pergilah duluan saja. Jaha hanya menjawab ringan, baiklah, terserah kau saja. Red Monkey tersenyum kecil, sambil menatap guguran daun. Wajahnya terlihat damai, tenang, dan cerah. Seolah ia benar-benar menikmati momen itu sepenuh hati. Ia hanya tenggelam dalam lamunan, memandangi pemandangan indah dari daun-daun yang berguguran perlahan.